Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi dan Aspirasi. Pendengar program 1 dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kita ya pagi hari ini. Pendengar, dari 3 topik wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar, baik terkait dengan Unio Indonesia gelar ongoing formation tingkat nasional, kemudian topik kedua kita Taman Nasional Komodo akan ditutup tahun 2025 mendatang. Dan topik ketiga kita Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo telah mulai menerapkan sistem e-ticketing bagi penumpang kapal wisata. Anda bisa menanggapi 3 komentar, Anda bisa menanggapi ya 3 topik wawancara yang sudah kami siapkan pagi hari ini. Silakan berinteraksi bersama kami di line telepon kami di 0821 4451 1957 dan Anda juga bisa meninggalkan pesan teks ataupun pesan suara Anda pendengar di line WhatsApp kami di 082138788786 dan juga Anda bisa meninggalkan komentar di RRI Digital. Topik pertama kita pendengar terkait dengan Unio Indonesia gelar ongoing formation tingkat nasional. Kita akan berbincang bersama RD Dr. Jeff Woybule sebagai tim pelaksana OGF Unio Indonesia. Kita akan mengetahui tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut dan bagaimana program yang diterapkan dalam kegiatan OGF tersebut. Kami sudah bersama ya RD Dr. Jeff Woybule. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi juga, ya. Bu Christine. Baik, terkait dengan kegiatan ongoing formation ya tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Unio Indonesia di Yogyakarta ya. Ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari kegiatan tersebut, Romo? Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan bagi para imam usia 10 tahun, usia imamat 10 tahun ke bawah, agar mereka memperoleh bekal-bekal yang berarti untuk menghidupi perjalanan imamat mereka ke depannya. Baik, ini dihadiri oleh semua imam ya di seluruh Indonesia, perwakilan begitu Romo ya? Iya, betul. Ini dihadiri oleh 56 imam projo yang diutus dari 30 keuskupan se-Nusantara. Oke, baik. Ada 7 keuskupan berhalangan hadir, ya. Oke, nah kegiatan ini dimulai sejak kapan nih, Romo? Kegiatannya ini dimulai hari Senin kemarin, ya. Tanggal 22 Juli, dan akan berakhir besok pagi, baik. 26 Juli. Bagaimana kegiatan ini dapat memberikan dampak positif, Romo, bagi para imam yang berpartisipasi? Oh ya, begini, kebetulan ini kegiatan disebut ongoing formation, bina lanjut imam diocesan. Kami pengurus Unio Nasional memilih tema, judulnya itu membangun persaudaraan imami para imam diocesan, be better priest, knowing self and others. Menjadi imam yang lebih baik dengan mengenal diri sendiri dan orang lain. Kami menghadirkan 3 narasumber. Kebetulan tema ini kami ambil dari sisi psikokepribadian, sehingga kami menghadirkan narasumber Romo Erwin Sasmito, kemudian Bapak Markus Mardius, dan Bapak Bebet Dermawan. Ketiganya mendampingi para Romo untuk melihat aspek kepribadian mereka masing-masing, bagaimana mereka mengenal diri mereka sendiri, dan setelah proses pengenalan diri itu diharapkan mereka bisa mengambil langkah untuk bagaimana berinteraksi dengan yang lain. Teristimewa yang pertama dengan rekan imamnya di paroki atau di komunitas di mana mereka bertugas, sehingga model persaudaraan imami itulah yang mau dicapai oleh kegiatan ongoing formation kali ini oleh dari pengurus Unio Nasional itu. Oke, baik, ini menarik sekali Romo ya. Dan tentunya Romo bisa menjelaskan beberapa program atau sesi yang diadakan selama ongoing formation berlangsung nih Romo. Apa-apa saja nih kegiatan? Oh ya, baik. Kalau hari Selasa dan Rabu itu para Romo didampingi oleh Romo Erwin Sasmito. Dia ini seorang ahli psikologi, dia dosen psikologi di Universitas Katolik Semarang dan dosen di Fakultas Teologi Sanata Dharma.
Para Romo itu didampingi dari sisi psikokepribadian. Mereka diberi tools atau alat-alat untuk bagaimana mereka bisa mengenal diri mereka sendiri dari sisi psikologi kepribadian itu. Bagaimana karakter mereka, lalu bagaimana sikap-sikap atau perasaan-perasaan mereka berhadapan dengan karakter-karakter diri mereka itu. Apa saja yang ada, yang mereka temukan, bisa saja mereka menemukan apa yang menjadi hal-hal positif, kelebihan-kelebihan mereka, ada juga hal-hal kekurangan yang nantinya menjadi warning buat mereka kalau nanti berinteraksi atau membangun relasi dengan yang lain, ada hal-hal yang perlu mereka ketahui supaya jangan sampai relasi atau interaksi itu terganggu. Dalam hari ini misalnya persaudaraan itu menjadi kurang baik atau kurang harmonis macam begitu. Itu hari Selasa dan Rabu. Lalu hari Kamis itu mereka didampingi oleh seorang narasumber, Bapak Bebet Darmawan. Dia itu seorang trainer dan seorang motivator. Dia banyak memberikan pendampingan di militer, orang-orang muda di kantor-kantor macam gitu ya. Di sini para Romo dipacu, diberi motivasi, ditumbuhkan semangat optimisme bahwa mereka itu bisa. Sehingga semboyannya dia itu dalam pendampingan itu bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Ini kan satu motivasi yang sangat berarti untuk imam-imam muda, Romo-Romo muda yang masih harus berkarya cukup lama ya. Jadi mereka tidak perlu pesimis dengan kemampuan mereka, tapi harus merasa optimis dengan apa yang mereka miliki dalam diri dan kepribadian mereka itu. Luar biasa nih Romo, tentunya dari berbagai kegiatan yang dilakukan itu ada tanggapan ya dari para peserta terhadap kegiatan itu ya Romo ya. Sejauh ini tanggapannya seperti apa nih dari para peserta yang hadir? Iya, terima kasih Bu Christine. Ya, tanggapannya mereka sangat antusias dan begitu semangat mengikuti kegiatan. Ya, mereka terlibat, disuruh untuk membuat animasi, ice breaking, lalu praktek-praktek, dan mereka begitu partisipatif ya. Sangat antusias dan partisipatif, terlibat dalam seluruh proses itu dengan penuh sukacita dan gembira. Ya, mereka masih muda-muda dan tentunya sangat semangat untuk kegiatan yang seperti ini. Baik Romo, apakah ada harapan terhadap hasil dari kegiatan ini baik untuk para peserta sendiri maupun bagi gereja secara keseluruhan setelah kembali dari kegiatan tersebut nih Romo? Untuk harapan yang pertama untuk mereka sendiri, ini para Romo diharapkan dengan pendampingan ongoing formation kali ini, mereka tentunya yang pertama bisa mengenal diri siapa mereka dengan segala kekuatan, potensi, juga dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Lalu pengenalan dan pemahaman tersebut diharapkan bisa membantu mereka untuk membangun interaksi dengan orang lain, baik dengan rekan imam senior atau imam lainnya maupun dengan umat yang mereka layani. Intinya melalui kegiatan ini mereka bisa memupuk persaudaraan imami pertama di antara rekan imam, juga dalam pelayanan mereka nanti di tengah-tengah umat. Lalu harapan untuk gereja ini, imam projo ini kan imam diosisan, imam gereja lokal. Mereka ini boleh dibilang itu akar tunggalnya gereja lokal. Berarti imamnya harus kuat, harus solid ya, harus setia, teguh, kokoh. Maka mereka didamping ini untuk memperkuat motivasi imamat mereka, juga untuk memberikan optimisme dalam pelayanan dan kerasulan mereka di gereja lokalnya masing-masing. Baik Romo, tentunya ada rencana juga ya untuk bisa mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang seperti itu ya Romo? Oh iya, kegiatan seperti ini akan dibuat secara berkala. Kalau Union Nasional itu akan dibuat 2 tahun sekali. Di antara 2 tahun itu akan ada ongoing formation di tingkat regio dan di keuskupan masing-masing. Untuk di masa mendatang ini 2 tahun sekali ini diadakan di mana nih Romo? Oh ya, yang akan datang kita rencana akan dibuat di Jakarta, di Keuskupan Agung Jakarta. Itu akan terjadi di bulan Juli tahun 2026. Dan yang terakhir, bagaimana nih Romo, Unio Indonesia memastikan bahwa pembelajaran dari ongoing formation ini dapat diterapkan dalam pelayanan pastoral sehari-hari Romo? Ya, begini, Unio ini kan sebuah wadah, sebuah paguyuban persaudaraan imam-imam diosisan, imam-imam projo. Dan setelah ditabiskan itu, dokumen-dokumen gereja, Bapak Paus Francis sendiri selalu menegaskan bina lanjut iman.
para imam itu. Makanya UNIO sebagai sebuah paguyuban imam-imam diocesan Indonesia memilih paket ongoing formation ini menjadi program unggul dalam kepengurusan UNIO. Karena itu akan selalu ada program berkala ongoing formation bina lanjut untuk para imam diocesan supaya mereka semakin mengenal siapa diri mereka sebagai imam diocesan, lalu dengan itu akan tentunya berdampak bagi pelayanan dan pastoral mereka di gereja-gereja lokalnya masing-masing. Baik Romo, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam ke Yogyakarta, salam sehat, salam sukses Romo untuk kegiatannya. Ya, terima kasih juga, selamat pagi. Terima kasih sudah boleh menghubungi kami dalam rangka kegiatan OGF UNIO Indonesia ini. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua? Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani sulit mereka pahami. Namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama, asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Lalu mengapa bila memang kita berbeda? Bukan berarti harapan tak akan ada. Hanya karena cinta kita tak seperti